Belajar bahasa Arab pemula. Kata al-kalimah terbagi menjadi tiga: al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman di pondok belajar. Ahlan bikum jami'an fi qanati, yakni pondok belajar. Insyaallah sanata'allamu ma'an fima yata'allaqu bil lughatil arabiyyah al-fusha. Wa nabda'u insyaallah biidznillah ta'ala. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi bersama kami. Ahlan wa hamdulillah bersama kami di pondok belajar. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita seputar bahasa Arab mudah, simpel dan praktis. Ya, insyaallah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Nah, tentunya teman-teman di dalam bahasa Arab ini kan bagaimana cara kita mengetahui apa saja susunan-susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Apa saja yang membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, tentunya kita harus mengetahuinya. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk sharing seputar bagaimana apa saja yang menjadikan susunan kalimat bahasa Arab itu terbentuk. Maka perlu kita fahami, yang pertama, kalau di dalam bahasa Arab kata itu kita namakan dengan kalimat. Maka al-kalimatu dalam bahasa kita artikan kata. Sedangkan kalimat di dalam bahasa Arab kemarin kita artikan dengan kata jumlatun. Jumlatun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian kata. Jadi kata merupakan struktur dasar untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, apa saja kata, pembagian kata di dalam bahasa Arab? Yang pertama, kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kita kenal dengan kata ismun atau al-ism. Kita kenal dengan istilah isim. Kita kenal istilah dengan isim. Kemudian yang kedua kita kenal dengan istilah fi'il. Yang kedua kita kenal dengan istilah al-fi'lu atau fi'il. Yang ketiga kita kenal dengan istilah namanya al-harfu. Al-harfu. Baik, apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf? Istilahnya, kata singkatnya, al-ism itu kata benda. Kemudian al-fi'lu itu kata kerja, dan al-harfu kata hubung. Sebenarnya memang kalau kita istilahkan secara ini tidak cukup punya kata hubung untuk kata al-harfu. Yuk kita akan mengenal bersama setelahnya. Baik, yang pertama kita mulai dengan bagian pertama pembentuk kalimat, yaitu al-ismu. Dalam kitab yaitu kitab An-Nahwul Wadhih, kami ambilkan An-Nahwul Wadhih, itu menjelaskan bahwasanya al-ismu itu adalah kullu lafdhin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Yaitu apa? Isim adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, ataupun yang lain sebagainya. Kita ambil contoh di sini. Misalkan kata insan, berarti menunjukkan manusia. Contoh kata Ibrahim, itu merupakan kata isim di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena ia menunjuk kepada seseorang, yaitu seseorang yang bernama Ibrahim, menunjukkan manusia. Atau contohnya Ahmad, Ahmad juga manusia. Umar. Nah, ketiga kata ini merupakan contoh daripada kata isim, yang dimana dia menunjukkan pada manusia. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah hayawan, yaitu hewan yang menunjukkan nama-nama hewan. Misalkan yang digunakan untuk menamakan hewan, misalkan al-qitu, dasarnya kitun, ya, kitun, artinya kucing. Kalau dalam bahasa Inggris ada cat gitu ya. Kemudian al-hisanu, dasarnya hisanun, ya, itu artinya kuda. Atau misalkan al-ghanamu, yaitu kambing, dasarnya gonamun. Ya, nanti kita akan bahas apa saja yaitu tanda-tanda kalau kata di dalam bahasa Arab itu masuk kepada kategori isim. Insyaallah ada tanda-tandanya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik dalam matan Alfiyah ya. Kemudian ada nabatun.
ada yang menunjukkan kepada tanaman, nabat, yaitu contohnya apa? Al-qamhu, yaitu contohnya adalah sagu. Kemudian ada yang namanya fulun, yaitu berupa kacang-kacangan. Fulun, kacang-kacangan. Nah, ada pula juga di situ ada kata syajaratun, ada artinya maknanya pohon. Ya, maka di sini semua kata ini dari kata al-qamhu, qamhun dan semisalnya ini menunjukkan bahwasanya apa, teman-teman? Yaitu dia kata, maaf, sagu atau gandum ya, maaf. Di sini bukan ya, maaf, bukan sagu tapi gandum. Maaf, kami lupa. Ya, gandum. Ya, gandum sama sagu mungkin mirip-mirip lah ya. Sejenis tepung-tepungan begitu ya. Kemudian jamadun. Jamad artinya benda mati, yaitu diartikan al-baitu. Contoh kata dari kata jamad yang benda mati adalah rumah, misalkan di sini. Bahasa Arabnya al-baitu, dasarnya baitun. Atau contohnya masjidun, al-masjidu, yaitu masjid. Atau al-qitaru, kereta. Maka tiga kata ini, al-baitu, al-masjidu, al-qitaru, ini menunjukkan kepada benda mati. Maka di dalam bahasa Arab kita masukkan kategori isim. Kemudian au ayu syai'in akhar dan lain-lain, ini contoh seperti kata nasihat. Nasihat ini kan tidak termasuk dari hewan atau dia sebagainya. Dia lebih kepada sebuah kata yang mengandung makna. Maka di sini dia masuk kepada au ayu syai'in akhar. Atau an-nuru dia makna, as-safar dia makna sebuah proses perjalanan. Ya, an-nasiha, an-nurun dan semisalnya ini mengandung makna. Nah, maknanya yang bisa kita pahami secara jelas, maka kita namakan dengan isim. Nanti di antara tandanya adalah sebagaimana yang disampaikan Imam Malik dalam alfiyahnya, bil jarri wa tanwini wan nida wa al musnadin ismi tamyizul hasal. Ya, di antaranya tandanya biasanya kalau kata isim itu diakhiri dengan tanwin atau diawali dengan al. Nah, nanti kita akan bahas mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya berkenaan dengan tanda-tanda isim ada berapa saja. Nah, sedangkan kalau dalam kitabnya Imam Al-Ajrumi di situ ada beberapa juga, misalkan yakni fal asma'u yu'rafu bil khafdi, ya. Salah satunya bil khafdi itu bil jar, nanti dia berharokat kasrah misalnya. Atau dia dukhulu al atau masuknya al tadi ya. Atau nanti ya dia berharokat tanwin. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.